Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Semoga kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Utuslah roh-Mu dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Di lembah-lembah engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul dari antara daun-daunan. Dari bangsalmu engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Utuslah roh-Mu dan jadi baru seluruh muka bumi. Semoga kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit
pada hari ketiga. Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria, ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Lukas sangat unik mewartakan kebangkitan Kristus dengan cara yang begitu dramatis, dalam arti bahwa wanita-wanita pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu pergi ke makam membawa rempah-rempah. Mengapa? Tradisi Yahudi, orang pergi ke makam untuk nyekar, untuk nyadran. Dan yang dibawa adalah rempah-rempah yang biasanya memang diurapkan pada jenazah. Kita sudah melihat pengurapan ada 3 model, bisa dicek di video saya ketika kita merenungkan tentang Maria dari Betania, saudari dari Marta dan Lazarus, mengurapi kaki Yesus. 3 pengurapan. Pertama, pengurapan dalam rangka penahbisan dengan minyak harum-haruman. Kemudian pengurapan kedua, minyak untuk orang sakit yang memberikan kesembuhan. Dan pengurapan ketiga adalah pengurapan kematian, penguburan, pengurapan jenazah. Dalam konteks itulah para wanita membawa rempah-rempah ke makam Yesus. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan jenazah Yesus, makamnya kosong. Dan mereka diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus hidup sesudah pada hari Jumat wafat di kayu salib dengan cara yang mengerikan. Disiksa, dibunuh, digantung pada kayu salib. Tangan dan kakinya ditembus dengan paku. Ini satu kematian yang tiada duanya. Tetapi kematian yang tiada duanya itu mendapatkan rahmat yang juga tiada duanya melalui kebangkitan. Kalau dikatakan kebangkitan Yesus, kebangkitan di sini berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri ketika membangkitkan putri Yairus, membangkitkan pemuda dari Nain, membangkitkan Lazarus. Mereka yang dibangkitkan oleh Yesus kembali pada kehidupan fisik
sehari-hari dan akhirnya mereka mati pada saatnya. Kebangkitan Yesus tidak dalam perspektif seperti itu. Yesus bangkit dan hidup dengan cara yang baru dan tidak akan pernah mati lagi. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus disebut sebagai Sang Hidup, sumber kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sebagai Sang sumber kehidupan hadir menyertai kita. Ada pengalaman yang sangat unik dan menarik selama saya asistensi. Pada hari Minggu Palma, saya melayani stasi Batu 17. Sore sebelumnya, pada hari Sabtu malam Minggu Palma, saya dijemput oleh Pak Wiji. Hari itu saya membayangkan juga dijemput seperti yang sudah terjadi malam sebelumnya. Memang saya dijemput, tetapi pagi itu saya tidak tahu siapa yang menjemput. Bahkan ketika sang penjemput sudah berada di dekat saya, kami duduk satu meja di meja makan. Saya membuat kopi dan kemudian belum sempat minum kopi, Romo Kamilus mengingatkan saya, "Romo, nanti misa jam 8 ya." Ketika Romo Kamilus mengatakan itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang seperempat. Padahal untuk menempuh dari paroki, dari pasturan menuju ke stasi, ke gereja stasi itu membutuhkan waktu yang setidaknya setengah jam, 30 menit. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mengatakan, "Yang jemput siapa ya?" Saya masih menunggu yang jemput. Loh, ternyata yang jemput itu Frater Simon yang sudah duduk di sebelah kanan saya. Tapi saya tidak menyadari bahwa sang penjemput sudah ada bersama saya. Akhirnya kami berangkat dan Frater Simon yang berasal dari Prancis, dari Keuskupan Utrecht, itu ngebut naik L300. Dia menjadi pembalap supaya tidak terlalu terlambat sampai di gereja stasi Batu 17. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman sederhana ini saya renungkan. Kita ada bersama Yesus yang hidup, yang bangkit, yang menyertai kita. Tetapi kita kerap kali kurang menyadarinya. Seperti Petrus, kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, kurang percaya. Kita diajak untuk belajar dari para wanita yang istimewa. Maria Magdalena digambarkan adalah yang memimpin perjalanan para wanita lain menuju makam Yesus. Dia tidak lain adalah, sering dikatakan demikian dalam penafsiran, pribadi yang pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 kekuatan setan. Itulah Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupannya menjadi sosok pribadi yang penuh cinta kasih kepada Tuhan. Wanita lain yang bersama Maria Magdalena adalah Yohana, istri Kusa, seorang bendahara dalam pemerintahan pada zaman itu, tentu juga memiliki status sosial yang cukup mapan. Maria Magdalena, Yohana, istri Kusa, dan disebut Maria, ibu Yakobus. Siapa dia? Maria ibu Yakobus
tidak lain adalah istri dari Klopas atau Kleofas yang ternyata juga merupakan kerabat dari Bapak Yosef, Bapak yang mengasuh Yesus. Klopas adalah saudara laki-laki Bapak Yosef. Maka Yakobus disebut saudara Yesus karena relasi kekerabatan antara Kleofas dan Bapak Yosef. Maka sekali lagi di sini pandangan yang menyatakan bahwa Yesus punya saudara kandung juga runtuh melalui pewartaan Injil suci ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keluarga inilah yang dengan penuh cinta kasih selalu membantu dan mendukung Yesus, terutama Yohana, istri Kusa, Maria, Magdalena, dan disebut wanita-wanita lainnya. Yesus, sang sumber kehidupan, juga melibatkan banyak orang lain yang penuh kasih untuk menghadirkan kerajaan kasih di dalam kehidupan ini. Maka dari itu sangat penting bagi kita dalam merayakan Paskah. Mari kita terlibat seperti wanita-wanita itu yang terus hadir membawa rahmat dan berkat di dalam kehidupan. Membangun semangat kekeluargaan dalam semangat kasih dan persaudaraan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara hidup kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.